walaupun ambil dari www apa-apa gitu ya, tapi harus itu dari jurnal, harus dari proceeding ya, atau buku hasil wawancara dan lain sebagainya ya. Kemudian dianjurkan 70% dari daftar referensi yang digunakan merupakan terbitan terbaru. Ya, jadi ambil yang terbaru. Karena bisa saja cari cara yang lama itu sudah tidak update ya. Sehingga ada keluaran jurnal terbaru misalnya dari disertasinya seorang yang ambil S3 ya sudah menemukan misalnya hasil atau terobosan yang terbaru. Nah, jadi update ya. Nah, itu minimal 10 tahun terakhir dan untuk buku dan minimal 5 tahun terakhir untuk karya ilmiah. Ya, karena begitu pesatnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita pakai yang lama-lama seperti jalan di tempat atau sudah kuno ya, tidak terpakai lagi ya. Sehingga harus mencari itu referensi adalah 5 tahun terakhir untuk karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal dan sumber lain. Tapi kalau buku karena susah ya, sulit mencari buku-buku per 5 tahun orang membuat buku itu susah. Nah, sehingga ya minimal 10 tahun ya diterbitkan di jurnal dan sumber lainnya. Contoh penulisan pustaka dan daftar pustaka nanti bisa kita lihat ya di bawah. Kemudian ini ada tentang riwayat hidup, tapi biasanya ini untuk S2 ya, yang udah bekerja. Kemudian ada lampiran dapat berisi data sekunder, pelengkap atau hasil pengolahan yang menunjang skripsi atau tesis. Tetapi tidak dimasukkan ke dalam isi karena akan mengganggu alur penulisan ataupun pemahaman pembaca. Ya. Jadi kalau memang misalnya kamu punya data ya, perhitungan tekanan ya dari bulan ke bulan ya, begitu banyak. Nah, nggak usah semua dimasukkan di dalam bab per bab, tapi masukkan saja di dalam lampiran. Nah, tapi begitu ada hal-hal yang memang merupakan data hitungan kamu yang akan kamu perhitungkan, nah data itu bisa ya dimasukkan ke dalam bab pembahasannya kamu ya. Nah, lampiran yang disampaikan dikelompokkan menurut jenisnya dan selanjutnya diatur oleh program studi masing-masing ya. Jadi maksudnya gimana? Kalau lampiran biasanya untuk di geologi ya atau di arsitek itu gambar-gambarnya besar-besar. Nah, jadi dia di buku TA-nya itu kadang di paling belakangnya itu dibuat seperti kotak ya. Jadi untuk memasukkan gambar-gambar ya banyak seperti itu. Nah kalau di kita cukup dimasukkan di dalam lampiran dari dulu sepertinya tidak ada yang sampai ke kotak-kotak ya kayak gitu. Nah cukup. Nah tapi apabila dia panjang, nah itu bisa ditekuk ya secara vertikal, kemudian kalau memanjang ke kanan berarti ditekuk secara horizontal. Dilipat secara horizontal. Nah, itu aja. Nah, ini buat pengetahuan aja ya. Tapi nggak ada salahnya ya, karena kita nggak tahu juga namanya ujian ya. Nanti soal-soal itu kadang keluar, kadang enggak ya. Mana tahu keluar, mana tahu enggak. Nah, jadi karena biasanya tim dosen ya, jadi ya suka-suka dosennya ya mau mengeluarkan soal yang mana saja ya dirangkum dari beberapa dosen. Nah ini kita baca saja, ini hanya buat pengetahuan ya. Kemudian kita masuk nanti ada contoh-contoh yang telah kamu pelajari. Mulai dari Adrian Maulana. Baik, Bu. 6. Pengujian kesamaan karya ilmiah.
dalam mencegah plagiarisme di lingkungan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, TKE, Fakultas memanfaatkan suatu alat pendeteksi plagiarisme dan turnitin.com yang bermanfaat untuk melakukan pengujian seberapa besar karya ilmiah yang dihasilkan memiliki kemiripan atau similarity dengan karya orang lain. Skripsi dan tesis maupun artikel ilmiah di lingkungan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi wajib dilampiri dengan hasil lulus uji kemiripan menggunakan aplikasi pendeteksi kesamaan Turnitin atau sejenisnya. Dalam suatu karya ilmiah, plagiasi dapat dihindari dengan cara menunjukkan kepada para pembaca bahwa sebagian materi di dalam karya ilmiah yang disampaikan merupakan hasil karya orang lain dan atau karya sendiri. Hal ini dilakukan dengan cara menyebutkan atau menunjukkan sumber tersebut secara jelas sehingga dapat ditelusuri jika dibutuhkan. Plagiarisme berasal dari bahasa Latin, yaitu plagiari yang berarti penculik dan plagi yang berarti menculik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Sementara plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Adapun yang termasuk dalam kategori plagiasi adalah antara lain mengutip kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kedua, menggunakan gagasan, pandangan, dan data teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ketiga, mengaku tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang keempat, melakukan parafrase memodifikasi kalimat dari aktif menjadi pasif tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Serta kelima, menyerahkan karya ilmiah milik orang lain dan diakui sebagai pemilik pribadi. Ya, ya. Jadi kalau zaman dulu kita skripsi gitu tidak di-online kan, ya. Jadi zaman dulu itu bisa saja jiplak ya, misalnya di tempatnya kuliah yang sama, misalnya ya teknik perminyakan dia ngambil dari yang ITB ya, sama-sama. Ya jadi susah untuk melihat dia plagiat. Tapi kalau sampai dia ketahuan plagiat, mungkin dia kena hukumnya ya. Nah kalau sekarang ini semua tulisan itu sudah harus dipublikasikan. Nah, jadi kita itu dalam menulis sekarang tidak boleh sembarangan ya, karena di sini sudah ada sistemnya ya dengan nama Turnitin. Jadi aplikasi kesamaan Turnitin ini ya bisa mengetahui bagian-bagian mana aja yang dijiplak ya atau di plagiat ya. Nah, jadi plagiat itu adalah mengambil karangan lain dan menjadikannya seolah-olah dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang kita membuat dibalik-balik ya kata-katanya sehingga menghindari plagiarisme. Atau bisa saja kita menjiplak ya, memang itu merupakan kutipan tapi harus dengan ini ya, adapun yang termasuk kategori plagiasi antara lain mengutip kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip. Nah, jadi kalau mau menggunakan berarti kita harus menggunakan tanda kutip dan menyebutkan identitas sumbernya dari mana ya. Nah, supaya tidak dianggap itu plagiarisme. Kemudian contohnya lagi yaitu menggunakan gagasan, pandangan, data dan teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Nah, itu termasuk. Nah, kalau memang seperti itu kita tuliskan saja identitas sumbernya dari mana ya, supaya untuk menghindari plagiarisme tersebut. Kemudian mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Nah, untuk itu makanya kita tulis saja dari mana ya. Nah, kalau kita tidak tulis, nah ini diakuinya adalah sebagai tulisannya kita. Kemudian melakukan parafrase ya, memodifikasikan kalimat dari aktif menjadi pasif tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Nah, ini juga salah ya, cuma diganti jadi di. Nah, lebih baik kalau mau diganti-ganti itu nggak apa-apa, tapi harus menyebutkan juga identitas sumbernya itu dari mana. Ya. Kemudian menyerahkan karya ilmiah orang lain dan diakui sebagai milik pribadi. Nah, itu ya. Selanjutnya Brad Valentio. Ya, Bu. 6.1 tata cara pengutipan.
Kaidah dalam melakukan pengutipan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kalimat dari referensi tertentu yang tidak boleh diubah kata-kata dan susunan kalimatnya dapat dikutip secara penuh dengan memberikan tanda petik di awal dan akhir kalimat yang dikutip atau di situasi petik titik pengutipan tersebut merupakan tipe pengutipan langsung, seperti contohnya adalah undang-undang. Yang kedua, penulisan kalimat kutipan diikuti dengan nama penulis dan tahun artikel yang diletakkan dalam tanda kurung. Dan contoh di bawah, penyertaan identitas sumber di belakang kalimat yang disitasi memberikan tanda referensi tertentu untuk dapat dibedakan dari referensi yang lain. Contoh, keberadaan batuan beku ultra basa di daerah Morowali, Sulawesi Tengah memiliki arti sebagai asal batuan opiolit yang secara genesis merupakan batuan gunung api punggungan tengah samudra. Yang ketiga, pengutipan beberapa kalimat dalam lebih dari ini contohnya. Ini kan di contohnya ini ininya geologi nih ya, asal batuan opiolit. Nah, itu di belakangnya ditulis Mulyaningsih. Nah, ini yang pentingnya nggak disebut sama kamu. Tadi kan nggak disebut kan Mulyaningsihnya? Iya, Bu. Nah, padahal kita lagi belajar cara mengutip. Itu kan tadi dia mengutip ini, ngambil, dimasukin di TA-nya. Keberatan batuan, batu beku, ultra basa, gitu. Ini seolah-olah keterangan dari dia, padahal dia itu sudah mengutip dari, nah ini di dalam kurungnya Mulyaningsih, 2013. Artinya jadi dianggap ini tidak plagiat gitu loh. Dia memang mengutip dari Mulyaningsih 2013. Nah, ininya harus kamu sebut. Ya. Nah, ini kan contohnya, memberikan contoh. Ya, diletakkan seperti yang tadi kamu baca kan. Lihat contoh di bawah dalam kurung tadi kan. Nah, ini contohnya. Ya, diletakkan dalam tanda kurung. Ya, nama penulisnya. Ya, oke. Yang ketiga. Yang ketiga, pengutipan beberapa kalimat dalam lebih dari 5 baris dapat dilakukan dengan memodifikasi kalimat asal ataupun mengubah kalimat asal yang semula merupakan kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau teknik parafrase. Pengubahan atau modifikasi yang dilakukan tetap memiliki makna atau maksud kalimat yang sama dengan kalimat asal yang dikutip. Dalam penulisannya, di belakang kalimat kutipan yang telah dimodifikasi harus tetap disertai identitas penulis. Secara keseluruhan, teknik parafrase dapat dilakukan dengan yang pertama mengubah struktur kalimat, yang kedua mengubah tekanan kalimat dari aktif menjadi pasif dan sebaliknya. Yang ketiga mengurangi anak kalimat yang tidak perlu untuk diuraikan atau dimaknakan kembali. Yang keempat mengubah bagian pembicaraan yang diurai penulis asli. Dan yang kelima mencantumkan sumber referensi secara lengkap. Contoh kalimat asal. Batuan gunung api di daerah Mamuju dan sekitarnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Kompleks Talaya dan Kompleks Mamuju. Kompleks Talaya terdiri atas batuan gunung api Mambi, Marunda, dan Kaluku yang berkomposisi andesit. Sementara Kompleks Mamuju terdiri atas batuan gunung api Boteng, Ahu, Talapang, Adang, Ampalas, Sumare, dan Labuhan Ranau yang berkomposisi andesit sampai basalt deusit. Indras Tomo dan kawan-kawan titik, 2013. Hasil kalimat modifikasi. Kompleks Talaya dan Mamuju merupakan kelompok batuan gunung api yang terdapat di daerah Mamuju dan sekitarnya. Di mana batuan gunung api di Kompleks Talaya memiliki komposisi andesit, sedangkan di Kompleks Mamuju memiliki komposisi andesit hingga basalt leusit. Indras Tomo dan kawan-kawan titik, 2013 titik. Ya. Ya. Itu yang di atas kan panjang itu ya, cuma diambil sebagian ya. Artinya kalimatnya dimodifikasi tapi tetap dituliskan ya. Sumbernya diambil dari Indras Tomo dan kawan-kawan 2013. Nah, inilah contohnya ya. Oke. Selanjutnya Amesha Akbar. 6.2 Tata cara dan syarat kelulusan uji kemiripan atau similarity. Tata cara uji kemiripan skripsi, tesis, atau artikel ilmiah menggunakan aplikasi Turnitin adalah sebagai berikut.
Yang pertama, file skripsi, tesis, atau artikel ilmiah yang akan diuji kemiripan dalam format Microsoft Word, Doc, dan DocX atau portable dokumen format PDF. 2. Uji kemiripan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti sidang sarjana atau magister dan yudisium sarjana atau magister. 3. Uji kemiripan dilakukan sebelum sidang sarjana atau magister sehingga naskah skripsi atau tesis yang akan digunakan untuk sidang sarjana atau magister sudah terbebas dari kemungkinan plagiasi. 4. Uji kemiripan dilakukan sesudah sidang sarjana atau magister setelah perbaikan naskah skripsi atau tesis sehingga naskah final skripsi atau tesis yang diserahkan ke perpustakaan sudah terbebas dari kemungkinan plagiasi. 5. Uji kemiripan artikel ilmiah mahasiswa wajib dilakukan sebagai syarat mengikuti yudisium. 6. Pelaksanaan uji kemiripan di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi adalah sebagai berikut. 1. Uji kemiripan untuk keperluan proposal, kemajuan skripsi atau tesis, dan syarat sidang sarjana atau magister dilakukan di Prodi melalui koordinator TA masing-masing Prodi. 2. Uji kemiripan untuk keperluan yudisium dilakukan di UPT Perpustakaan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. 3. Uji kemiripan untuk keperluan artikel ilmiah dilakukan di redaksi jurnal masing-masing Prodi. Teknik perminyakan yaitu Jurnal Petro, Teknik Geologi di Jurnal Mindagi, Teknik Pertambangan, Jurnal Jitu, dan Magister Teknik Perminyakan, Journal of Earth Energy Science. Yang ketujuh, batas lulus uji kemiripan untuk skripsi mahasiswa program sarjana kurang 30% dan tesis mahasiswa program magister kurang dari 20%. Sedangkan batas kelulusan uji kemiripan artikel ilmiah untuk sarjana dan magister kurang lebih 30%. Apabila hasil uji kemiripan yang diperoleh mahasiswa di atas ambang batas nilai yang ditetapkan, mahasiswa wajib melakukan perbaikan naskah skripsi, tesis, ataupun artikel ilmiah hingga mencapai persentase yang disyaratkan. 8. Hasil uji kemiripan wajib diinformasikan ke dosen pembimbing skripsi atau tesis. 9. Hasil uji kemiripan yang sudah memenuhi syarat ambang batas yang ditetapkan selanjutnya dicetak dan mendapatkan pengesahan koordinator TA untuk keperluan sidang sarjana ataupun magister. Pengesahan UPT Perpustakaan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi untuk keperluan yudisium dan redaksi jurnal masing-masing prodi untuk artikel ilmiah. 10. Hasil uji kemiripan akan dikirim melalui email kepada mahasiswa yang bersangkutan. Dosen pembimbing ditembuskan ke Kaprodi dan Sekprodi. 11. Mahasiswa yang bersangkutan mencetak hasil tes kemiripan dan dimintakan tanda tangan atau pengesahan ke koordinator tugas akhir atau UPT Perpustakaan atau redaksi jurnal sesuai dengan keperluannya. Uji kemiripan dengan alat bantu Turnitin menggunakan beberapa sumber yang menjadi pembanding antara lain adalah semua publikasi yang berupa student paper repository, yaitu karya ilmiah siswa atau mahasiswa baik berupa artikel ilmiah maupun skripsi ataupun tesis yang terpublikasi online. Internet, yaitu dari Wikipedia, blog maupun segala bentuk website. Dan yang terakhir, open access jurnal dan publikasi lain atau buku ilmiah. Disarankan penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley yang dapat diunduh secara bebas. Ini dikarenakan filter bibliografi pada Turnitin hanya mendeteksi penulisan daftar pustaka yang sudah terstandar secara internasional. Seperti halnya gaya sitasi yang terdapat pada aplikasi Mendeley. Ya, ya. Jadi ini ada tambahan ya. Jadi disarankan penulisan daftar pustaka itu menggunakan aplikasi Mendeley. Ya, apa itu Mendeley? Ya, nah nanti bisa kamu lihat ya. Kalau ada di sini nanti atau di internet ya, di situ bisa. Karena inilah yang merupakan pendeteksi ya dari Turnitin ini bisanya dari daftar pusakanya hanya mendeteksi penulisan daftar pusaka yang sudah terstandar secara internasional. Seperti halnya gaya sitasi yang terdapat pada aplikasi Mendeley ya. Jadi sekarang ini kamu itu kan selain skripsinya harus diturnitin ya, dicek. Selain itu juga sekarang itu disuruh membuat artikel ilmiah. Jadi nanti kan bimbingan ya sama dosen pembimbing. Nah begitu dinyatakan oke,
sama dosen pembimbing, tapi dari mulai kamu membimbing itu bisa saja kamu sudah mulai turnitin ya, sedikit-sedikit ya, diturnitin sama kamu. Nah, sehingga begitu benar-benar sudah jadi, kamu tidak harus merubah dengan banyak ya. Nah, begitu hasilnya nanti lebih besar dari 30%, itu kan tidak boleh. Makanya amannya kamu di bawah 25 aja ya, karena begitu nanti dicek kembali sama pihak perpustakaan ya, atau dari sekretariat, hasilnya kamu misalnya beda-beda sedikit, itu tidak harus mengulang banyak gitu ya. Kalau kamu belum udah di 30 gitu, begitu dicek kembali, karena itu akan dicek kembali. Tapi jangan sampai kamu masukkan draft kamu tanpa belum diturnitin. Artinya itu mempercepat ya, mempersingkat waktu. Jadi kamu sudah menturnitin dulu. Nah, siapa yang bisa menturnitin nanti mahasiswa yang tugas akhir itu dapat akses untuk bisa menturnitin ya. Ada kodenya untuk setiap mahasiswa. Jadi nanti minta di sekretariat ya. Nah, di situ bisa diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa tugas akhir, ya bisa menguji sendiri ya. Tinggal tadi PDF-nya dimasukkan, kemudian programnya itu langsung men-searching ya bagian mana yang merupakan plagiasi. Nah, jadi dikasih tanda. Jadi ya di situ bisa kamu rubah-rubah. Begitu dirubah, kamu ulang lagi. Nah, nanti sampai menurun dia. Nah, kalau untuk S2 tesisnya harus lebih kecil sama dengan dari 20%. Nah, untuk mahasiswa S3 ya, itu disertasinya harus kurang sama dengan 10%. Nah, jadi ini agak sulit ya untuk S3. Jadi apa-apa memang udah merupakan pemikirannya sendiri ya. Kalau dari yang S3 itu minimal ya 10%. Nah, di sini juga jurnal ya, kamu juga sudah diminta nanti selain TA itu juga mengambil salah satu topik yang ada di dalam TA kamu, kemudian dibikin papernya, kemudian itu juga akan diturnitin ya, karena siap untuk publikasi juga. Nah, kemudian selain dari prodi nanti ya akan dicek saat kamu kirim juga ke perpustakaan, itu juga akan dicek ya, diturnitin juga. Jadi turnitinnya selain dari kamu koreksi sendiri, kemudian dari pihak prodi itu juga akan mengkoreksi nanti. Seperti itu. Ya. Dilanjutkan, Najwa. Baik, Bu. Mana tadi? Loh. Ini ya. 6.3 Uji kemiripan secara mandiri oleh mahasiswa. Sebelum melakukan pengujian di koordinator TA atau UPT perpustakaan atau redaksi jurnal, mahasiswa dapat melakukan pengujian kemiripan secara mandiri. Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi menyediakan sekitar 40 akun Turnitin untuk mahasiswa yang terbagi atas 15 akun untuk mahasiswa program sarjana teknik perminyakan, 10 akun untuk mahasiswa teknik geologi, 10 akun untuk mahasiswa teknik pertambangan, dan 5 akun untuk mahasiswa program magister teknik perminyakan. Adapun prosedur menggunakan aplikasi Turnitin dapat dijabarkan sebagai berikut. Ketika halaman www.turnitin.com melalui Chrome atau Mozilla maupun Internet Explorer, kemudian pilih login di bagian pojok kanan atas. Masukkan alamat email dan password yang disediakan untuk mahasiswa. Email dan password untuk keperluan login tersebut disediakan oleh fakultas untuk masing-masing prodi atau secara individu. Pilih class name untuk masing-masing prodi. Contoh bertanda panah di gambar sebagai berikut. MT Perminyakan untuk program Magister Teknik Perminyakan, ST Perminyakan untuk program Sarjana Teknik Perminyakan, ST Geologi untuk program Sarjana Teknik Geologi, dan ST Pertambangan program Sarjana Teknik Pertambangan. Ya, jadi nanti ada
password-nya masing-masing ya untuk yang program sarjana teknik perminyakan. Kemudian, ini contohnya ya, sarjana teknik, pilih salah satu assignment, name, tesis atau skripsi atau paper ya yang sesuai dengan keperluannya, kemudian klik bagian submit ya. Kemudian ini ya, kita pilih skripsi, kemudian submit. Nah, lanjut. Siapa tadi? Gunakan single file upload untuk mengupload karya ilmiah, tesis, skripsi, maupun artikel yang akan diuji kemiripannya. Kemudian, masukkan judul karya ilmiahnya, pilih file karya ilmiah yang akan diuji, bisa dari data komputer atau Dropbox maupun Google Drive. Selanjutnya, klik tanda upload. Ya, jadi di-upload ya. Confirm dan return to assignment list secara berturut-turut untuk menyelesaikan proses submit. Ya. Kemudian pilih mana yang akan di-upload, kemudian di-upload ya. Nah, kemudian sudah masuk ya. Apakah benar? Oke. Confirm ya. Lanjut. Refresh halaman website sampai diperoleh nilai persentase kemiripan warna merah, kuning, atau hijau seperti ditunjukkan tanda panah. Setelah keluar persentasenya, dilanjutkan dengan mengklik warna persentase kemiripan yang akan membuka file PDF hasil pengecekan Turnitin. Ya. Ketika persentase kemiripan diklik, akan muncul beberapa sumber yang menyatakan asal kemiripan diperoleh. Dari sumber 1 hingga tak terbatas, dari sumber internet, jurnal, dan lain-lain. Nah, ya. Begitu sudah di-upload dan di-confirm ya, keluar nanti ya. Jadi enak sekali nih. Dia sudah ngasih tahu diwarnain merah. Nah, ini menurut dia sudah ada ya. Berarti sudah ada yang di online yang sudah keluar. Berarti di sini adalah menurut mereka plagiasi ya. Nah, ini besarnya 20 katanya. Ya. Nah, ini ada 8%, 3%, 2%, dan sebagainya. Nah, ini yang merah-merah ini adalah yang harus dirubah. Ini total dari semua. Dari total dari semua ini 20 ya. Nah, dia nanti menunjukkan perbagian ya. Nah, coba dibaca. Untuk mengunduh hasil uji kemiripan atau similarity, bisa dilakukan dengan mengklik tanda download sesuai gambar bertanda panah di atas, dan dilanjutkan dengan memilih current view. Dan untuk hasil persentase kemiripan lebih dari 30%, harus dilakukan revisi mengikuti tata cara pengkutipan hingga diperoleh nilai persentase di bawah 30%. Jika nilai persentase kemiripan sudah kurang dari 30%, maka mahasiswa dapat menyerahkan ke koordinator TA atau ke UPT Perpustakaan atau ke redaksi jurnal sesuai dengan keperluannya untuk dilakukan uji kemiripan dan mendapatkan pengesahan yang diperlukan untuk keperluan sidang atau yudisium. Ya, ini ya. Jadi kalau sudah dirubah-rubah sama kamu, terus kamu cek kembali ya. Nah, tadi sudah lebih kecil dari 30 ya, misalnya tadi 20. Nah, sudah bisa. Maka kalau untuk paper, berarti kan kamu masukinnya kemana? Ke jurnal Petro atau masuk di jurnalnya Magister juga nggak apa-apa. Ya, itu nanti akan dicek kembali juga ya, diturnitinkan. Ya, kemudian lanjut. Perlu ditegaskan bahwa pengujian mandiri yang dilakukan sendiri oleh mahasiswa hanya sebatas memenuhi keperluan mahasiswa untuk mengetahui seberapa besar persentase kemiripan draft skripsi atau tesis atau artikel yang sedang ditulis oleh mahasiswa tersebut. Hasil pengujian mandiri tidak dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan sidang, sarjana atau magister, dan yudisium. Hasil yang dia Ya, bentar. Ya, jadi maksudnya hasil pengujian mandiri itu tidak jadi untuk memenuhi persyaratan, karena tetap aja dia harus dicek kembali ya dari prodi ya. Nah, ini gunanya supaya kamu mengecek dulu
jadi diperbaiki lagi sampai di bawah 30 ya. Nah, kemudian baru nanti baru kamu serahkan. Nah, itu akan dicek kembali ya. Jadi hasil pengujian mandiri itu tidak menjadi untuk persyaratan sidang ya. Nah, tapi tetap harus dicek kembali. Oke, lanjut. Hasil yang diakui dan dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan sidang sarjana atau magister atau yudisium adalah hasil uji yang dilakukan dan mendapat pengesahan oleh koordinator TA, UPT Perpustakaan, dan redaksi jurnal yang ditunjuk untuk masing-masing prodi di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Iya, ya. Nah, coba cukup jelas nggak? Cukup jelas? Ya. Jadi seperti itu sekarang ya, beda sama yang dulu. Kalau dulu nggak ada, jadi sekarang lebih sulit tapi lebih gampang kita melihat referensi. Kalau dulu orang mencari referensi harus membeli buku ya dari mana-mana, ya. Kemudian yang melihat, fotokopi, ya. Terus jadi benar-benar kita membaca, nyari fisiknya ya. Jadi melihat. Tapi kalau kita plagiati juga susah terdeteksinya ya, karena kita bisa ngambil dari mana ya, yang punya yang mirip-mirip sama itu susah, apakah ini plagiat atau tidak, seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang lebih sulit karena apa? Nah, itu dia, ketahuan kalau kita memplagiasi. Tapi kita juga mudah mencari referensi dari adanya internet ini kan memudahkan kita mencari referensi. Jadi betapa mudahnya ya, tanpa harus punya buku misalnya ya, kamu sudah bisa mencari referensi. Bahkan buku pun sekarang sudah ada mencari di internet ya. Jadi referensi itu akan lebih mudah. Nah, bagaimana kalau kita tetap akan mengutip? Nah, itu tadi ya, ada syarat-syarat yang sudah disampaikan ya di belakangnya, dan dalam tanda kurung harus kita ambil dari narasumbernya dari. Ya. Ada pertanyaan untuk Turnitin? Jadi jangan sampai kamu nggak tahu ya, kamu tunggu begitu udah selesai ya, pembimbingan udah selesai, terus dosennya juga kebetulan lupa nanya kamu udah di Turnitin apa belum, ya udah kamu nunggu aja ya sampai akhirnya kamu mau daftar sidang, mepet-mepet lagi waktunya misalnya. Ternyata ditanya gitu, sudah diturnitin belum? Belum. Nah, itu ya, jadi jangan sampai. Jadi begitu diturnitin ternyata besar, wah baru kalang kabut, padahal misalnya hari terakhir harus dimasukkan misalnya, sedangkan yang harus kamu rubah banyak sekali misalnya. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya, sudah disampaikan bahwa harus diturnitin ya. Jadi nanti password maupun username-nya itu bisa ditanyakan ya bagi mahasiswa yang memang mengambil tugas akhir. Nah, itu minta di sekretariat prodi ya, langsung bisa untuk diturnitin. Jadi begitu kamu lihat, oh aduh masih 50%, kamu rubah-rubahlah ya dengan kata-katamu sendiri. Ya, atau memang ditulis dari mana asalnya sehingga dia bisa di bawah 30%. Oke. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nah ini kita lanjutkan tentang contoh daftar pustaka ya. Coba ini contoh daftar pustaka ya. Jadi nama ya. Ini urut-urutannya dia mulainya dari huruf A selanjutnya ya. Nah, ini nama, kemudian ada tahun ya. Kemudian ada judulnya seperti itu ya. Dibaca aja nih. Jangan Ibu yang baca. Selanjutnya Najwa. Najwa, contoh daftar pustaka ya. Najwa nggak ada? Ada, Bu. Oh ya. Ini koma titiknya disebutin juga, Bu. Iya. Kadang ada anak ada yang salah, nanti titik koma atau koma saja ya.
Pustaka Azhari, dan Azril, kurung buka, 2000, kurung tutup, titik 2, bentuk dan gaya penulisan karya tulis ilmiah, suatu petunjuk penulisan untuk skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, penerbit Universitas Trisakti. Nah, jadi terakhir ada penerbitnya ya. Kemudian kedua, ini contoh yang 2 nama ya. Kemudian nih di bawahnya ada contoh 1 nama. Wijaya, G, titik H, titik, buka kurung 2011, tutup kurung, titik 2, tata penulisan dan format karya tulis ilmiah, rancangan pedoman penulisan tugas akhir di lingkungan Universitas Trisakti, Pusat Bahasa, Lembaga Budaya, Universitas Trisakti. Ya. Ini contohnya judulnya dia miring ya. Nah, kemudian selanjutnya Kurung buka, nama, kurung tutup, kurung buka tahun terbit, tutup kurung, titik 2, ditulis miring, buku petunjuk teknis pelaksana pendidikan tahun akademik 2017-2018, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti, Jakarta. ya. Coba yang bawahnya jadi apa urutannya apa aja? Nama, tahun Terus? terbit, Iya. buku, Iya. kemudian yang tempat terbitnya. Iya. Oke ya. Oke, sama semua. Ada pertanyaan sebelum ke lampiran? Ya. Nah, ini contohnya ya. Mulai dari cover ya. Jadi ini yang disebut cover luar ya. 1 ya. Kemudian judulnya tidak boleh lebih dari 18 kata, disyaratkan 12 kata ya. Kemudian ada ini ya, ini cover dalam ya. Jadi 2. Kemudian judul dalam bahasa Inggris tidak boleh lebih dari 18 kata. Yang bahasa Inggrisnya berarti halaman 3. Nah, ini contoh proposal ya. Ini proposal. Ini lembar pengesahan ya. Ada foto di 4. Sama ya, lembar pengesahan. Lembar persetujuan ya. 5. Ini halaman pernyataan persetujuan ya. Berarti 6. Ini pernyataan originalitas. 7. Kemudian ada kata pengantar ya. 8. Abstrak. 9. Dalam bahasa Inggris. 10. Kemudian daftar isi ya. 11. Ya. Kemudian daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Daftar lampiran. Kemudian ada daftar singkatan dan lambang. Kemudian ini yang contoh lampirannya. Ya, misalnya mau masukkan
Ini gambarnya duanya 2 Romawi ya. Jadi kalau kamu ambil referensi dari apa namanya? Kadang 2.2 kamu samain. Nah, ini ketahuan nih kamu berarti tidak merubah ya. Karena kalau kita pakai yang baru aturannya duanya 2 Romawi ya. Nah, ini tadi ya daftar pustaka. Nah, ini makanya contoh di atas sama di bawah nih beda-beda. Tadi judulnya ada miring, kalau ini miring ya. Nah, ini ada yang miring, ada yang enggak ya. Ini miring. Kan? Nah, ini contohnya kalau memang dikutipnya ada halamannya. Ya. Jadi enggak berasal dari mana aja, tapi di situ ada diambil dari halaman berapa. Nah, terakhir sampai Z ya, contohnya ya. Jadi nama Zabidi L nih, maksudnya Lili Zabidi ya. 90, kemudian ambilnya dari tesis program Magister Universitas Indonesia. Ini contoh lampiran 5-nya daftar email dan password Turnitin Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Ini daftar emailnya. Misalnya passwordnya FTKE 2018. Ya, tapi kalau yang kamu nanti tanya ya, ini update, mungkin udah update nggak kayak gitu. Nah, ini riwayat hidup, ini buat mahasiswa S2. Capaian pembelajaran, ya. Ini di RPP-RPS ya, sudah kita sampaikan di awal perkuliahan. Ini udah diambil RPP-RPS. Habis ya? Habis ya? Udah. Ada pertanyaan? Bagaimana persiapannya untuk minggu depan? Minggu depan kalau ini ya, mulai presentasi kan minggu depan? Iya, Bu. Ya, minggu depan. Masing-masing, ya, Iya, Bu, individu. individu ya. Coba kita mulai, masih ada waktu kan? Kita mulai buka ya. Jadi jangan ini deh, ini kan MPI. Minimal kamu belajar juga cara presentasi yang